Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Jika kemarin kita telah belajar mengenai pencemaran air dan juga pencemaran tanah, maka kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai pencemaran udara. Kira-kira apa itu pencemaran udara? Apa penyebab dari pencemaran udara? Bagaimana dampak dari pencemaran udara? Dan upaya apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran udara? Kita cari tahu di video kali ini. Sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke media sosialmu agar teman-teman yang lain juga mendapatkan wawasan dari video kali ini. Nyalakan loncengnya agar adik-adik tidak tertinggal video terbaru dari kakak. Ada banyak beberapa gas yang menyusun udara di bumi kita. Di antaranya adalah nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Gambar di samping merupakan gambar diagram yang menggambarkan mengenai persentase banyaknya gas-gas yang menyusun udara di bumi kita. Seperti yang adik-adik ketahui bahwa manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Manusia akan menghirup oksigen dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis sendiri membutuhkan karbon dioksida, air, dan juga cahaya matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut adalah oksigen dan juga gula. Nah, oksigen inilah yang nantinya akan kita hirup dalam proses respirasi. Seiring bertambahnya waktu, maka jumlah populasi manusia semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kebutuhan manusia terhadap pemukiman atau tempat tinggal juga ikut meningkat. Yang terjadi adalah tumbuhan banyak ditebang sehingga populasi tumbuhan tersebut menjadi turun. Mengapa tumbuhan tersebut ditebang? Karena manusia membutuhkan lahan-lahan untuk dibangun pemukiman. Jika populasi tumbuhan turun, maka karbon dioksida yang ada di udara juga ikut meningkat. Hal inilah yang menyebabkan salah satu penyebab dari pencemaran udara. Jadi, apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuknya bahan-bahan pencemar yang berbahaya yang kita sebut dengan polutan ke dalam udara, sehingga menyebabkan kualitas udara menjadi turun. Pencemaran udara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencemaran udara primer dan juga pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer adalah pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumber pencemar. Misalnya saja adalah pembakaran sampah. Sedangkan pencemaran udara sekunder adalah pencemaran udara yang disebabkan dari substansi pencemar udara primer yang masuk ke dalam atmosfer bumi kita. Misalnya saja adalah pembentukan lapisan ozon. Penyebab pencemaran udara sendiri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah karena aktivitas alam dan yang kedua karena aktivitas manusia.
Adapun kegiatan alam yang dapat menyebabkan pencemaran udara misalnya saja adalah dari kotoran hewan ternak. Yang kedua adalah kebakaran hutan dan yang ketiga adalah letusan gunung berapi. Sedangkan contoh penyebab dari kegiatan manusia misalnya saja adalah asap rokok, asap dari kendaraan bermotor, asap dari industri pabrik, pembakaran sampah, dan senyawa CFC pada alat-alat rumah tangga. Misalnya saja adalah AC yang menggunakan freon. Pencemaran udara akan berdampak pada kesehatan, pada tumbuhan, efek rumah kaca, dan akan berdampak pada rusaknya lapisan ozon. Dampak pencemaran udara pada kesehatan akan mengganggu kinerja fungsi otak. Yang kedua, dapat menyebabkan iritasi pada mata. Dan yang ketiga, akan menyebabkan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan. Abu vulkanik dari letusan gunung berapi dapat memicu terjadinya pencemaran udara dan juga dapat memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang memiliki air dengan derajat keasaman 5,6 dan bersifat asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Hujan asam ini akan menyebabkan banyaknya tumbuhan menjadi kering. Dampak yang ketiga dari pencemaran udara adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini adalah efek di mana panas akan terperangkap di lapisan bumi. Sebagian panas dari matahari dipantulkan dan sebagian lagi terperangkap di atmosfer bumi, sehingga CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer bumi merangkap panas. Dampak terakhir dari pencemaran udara adalah rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari senyawa CFC. Senyawa CFC ini banyak terdapat pada alat rumah tangga. Misalnya saja adalah pendingin AC, lemari es, cat, dan juga pestisida. Tidak membakar sampah, membuat taman kota, mencegah penebangan pohon merupakan upaya penanggulangan dari pencemaran udara. Demikian penjelasan kakak mengenai pencemaran udara. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya Kak Intan undur diri and see you on the next video.